Tribuners berjumpa lagi dengan saya Seradita dan kami telah menyiapkan beberapa informasi terkini mengenai konflik yang terjadi di Gaza dan juga antara Israel dan Hamas. Informasi terbaru datang dari istri Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yaitu Sarah Netanyahu yang disebut mengeluh lantaran sandera Israel yang dibebaskan dari Gaza tidak mengucapkan terima kasih. Keluhan Sarah tersebut sontak memicu kemarahan di antara para tawanan Israel yang dipulangkan dari Gaza. Dipulangkannya tawanan Israel dari Gaza tersebut menyusul kesepakatan pertukaran tahanan dengan gerakan perlawanan Palestina Hamas. Menurut laporan yang diterbitkan oleh saluran 12 Israel, istri Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tersebut mengeluh dalam percakapan pribadi dengan seorang anggota parlemen Israel. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Sarah Netanyahu dan suaminya belum diberi ucapan terima kasih karena merasa telah mengembalikan beberapa warga Israel yang ditangkap. Setelah laporan tersebut dipublikasikan, beberapa tawanan Israel yang dibebaskan menggunakan media sosial mereka untuk mengungkapkan kemarahan. Salah satu tawanan yang dipulangkan bernama Liam Orr, berusia 18 tahun, dengan sarkas mengucapkan permintaan maafnya karena ia telah ditangkap Hamas di Gaza dan hal tersebut diungkapkannya melalui media sosial Instagram milik dirinya pribadi. Kemudian ada pula Yigil Yaakov yang juga kembali dari Gaza sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran. Dia dilaporkan menanggapi postingan dari Liam Or tersebut sembari mengungkapkan permintaan maaf karena dirinya juga menjadi salah satu sandera yang dipulangkan. Sementara itu, pihak dari Benyamin Netanyahu membantah bahwa istri Perdana Menteri yang berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan dengan keluarga tawanan Israel di Gaza telah melontarkan komentar seperti itu. Kantor tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa laporan ini berisi kebohongan dan rekayasa yang tidak masuk akal. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, kerabat warga Israel yang saat ini ditahan di Gaza telah melakukan banyak protes menuntut kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas. Para pengunjuk rasa menyalahkan Perdana Menteri atas kegagalan keamanan yang berujung pada operasi militer Hamas pada 7 Oktober, serta atas penanganannya terhadap perang di Gaza. Pasukan Israel mengepung dua rumah sakit lagi di jalur Gaza pada Minggu 24 Maret 2023. Mereka menimbaki tim medis yang berada di rumah sakit tersebut dan juga mengklaim telah menahan ratusan dari militan Hamas. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan Israel menangkap 480 militan Hamas dalam bentrokan berkelanjutan di Rumah Sakit Al-Shifa di jalur Gaza. Pasukan Israel mengatakan rumah sakit di daerah kantong Palestina, di mana perang telah berkecamuk selama lebih dari 5 bulan, sering digunakan sebagai markas militan Hamas yang menyimpan pangkalan dan senjata. Hamas dan staf medis di rumah sakit menyangkal pernyataan Israel tersebut. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan salah satu stafnya tewas ketika tank-tank Israel tiba-tiba mundur ke daerah sekitar rumah sakit Al-Amal dan Al-Nasser di kota selatan Khan Yunis, di tengah pemboman besar-besaran dan juga tembakan. Pasukan lapis baja Israel menutup rumah sakit Al-Amal dan melakukan operasi bulldozer besar-besaran di sekitarnya. Timbulan sabit merah Palestina pun dilaporkan dalam bahaya ekstrim dan tidak dapat bergerak sama sekali. Dikatakan bahwa pasukan Israel kini menuntut evakuasi menyeluruh terhadap staf, pasien, dan pengungsi dari lokasi rumah sakit Al-Amal. Mereka juga menembakkan bom asap ke daerah tersebut untuk memaksa penghuni keluar. Militer Israel mengatakan bahwa pasukannya menyerang infrastruktur di Khan Yunis yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya banyak militan Hamas. Sementara itu, Hamas pun membantah menggunakan rumah sakit untuk tujuan militer dan menuduh Israel melakukan kejahatan perang terhadap sasaran sipil.
Stan di Gaza yang dikuasai Hamas pun mengatakan bahwa puluhan pasien serta staf medis telah ditahan oleh pasukan Israel di Al-Shifa, di kota Gaza, di utara wilayah kantong yang telah berada di bawah kendali Israel selama seminggu. تجريب للأسفلت ولا المباني بره؟ ماشي، خلينا على المتابعة. لو جينا أنا والدكتور هنا نحاول نخش نقدر ولا لا؟ Hamas telah merilis video kematian seorang tawanan Israel yang diduga meninggal karena kekurangan makanan dan obat-obatan. Video berdurasi kurang dari 1 menit tersebut telah tersebar di berbagai media sosial. Mengutip The Guardian pada Minggu 24 Maret, dalam video ini dikatakan sandera tersebut selamat dari serangan pasukan pertahanan Israel. Sayangnya ia justru meninggal karena kelaparan dan kekurangan obat-obatan. Hamas juga mengatakan rakyat saat ini penderita akibat pengepungan Israel, di mana menyebabkan timbulnya kelaparan serius hingga krisis obat-obatan. Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengumumkan kematian sandera Israel bernama Yekev Bukatar, berusia 34 tahun. Dia dikatakan tewas karena kekurangan obat-obatan dan juga kelaparan di jalur Gaza. Sebelumnya, Abu Ubaidah mengungkapkan jumlah sandera Israel yang terbunuh akibat operasi militer tentara Israel di jalur Gaza mungkin sudah lebih dari 70 sandera. Dengan terbunuhnya sejumlah sandera akibat pemboman Israel dan untuk memperjelas posisi Al-Qassam, Abu Ubaidah pun menekankan komitmen Hamas untuk menukar sandera Israel dengan seluruh tahanan Palestina dari penjara Israel. Akan tetapi menurut dia, hal itu hanya bisa terjadi jika Israel tidak melakukan pengeboman yang membunuh para sandera di jalur Gaza. Sementara menurut Gubernur wilayah Sinai, Mohammed Susha, ada 7.000 truk sedang menunggu di Mesir untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun prosedur pemeriksaan yang diminta oleh Israel telah menghambat aliran bantuan. Sementara Israel membantah tuduhan tersebut. Juru bicara mereka mengatakan tidak ada batasan masuknya makanan, air, obat-obatan, atau peralatan perlindungan ke jalur Gaza. Melbourne Kingston. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan saat ini pemirsa. Jangan kemana-mana karena selanjutnya akan ada beragam informasi lain hanya di Tribun News. Download